Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian senantiasa mendapatkan rahmat, sehat wal afiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8. Dalam kesempatan kali ini kita akan masuk pada materi tentang tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid yang masuk ke aspek fikih, tata cara pelaksanaan sholat. Tentunya anak-anak sudah terbiasa rutinitas setiap hari melaksanakan sholat, baik sholat yang fardu maupun sholat sunnah. Tentunya berbagai macam rangkaian kegiatan dilaksanakan di masjid kampungnya masing-masing, atau di musola, atau di rumahnya masing-masing. Dan dilaksanakan berjamaah, ada pula yang dilaksanakan secara munfarid. Maka untuk mengetahui bagaimana Islam mengajarkan tentang sholat sunnah yang bisa dilaksanakan secara berjamaah dan secara munfarid, kita ikuti pembelajaran kali ini. Maka dalam pembelajaran kali ini ada beberapa kompetensi yang harus dikuasai oleh para siswa berdasarkan kompetensi intinya. KI1 spiritual, melaksanakan sholat sunnah berjamaah dan munfarid sebagai perintah agama. KI2 sosial, menunjukkan perilaku peduli dan gotong royong sebagai implementasi pemahaman sholat sunnah berjamaah dan munfarid. KI3 pengetahuan, memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Dan yang keempat adalah KI4 keterampilan, yakni mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Maka diharapkan para siswa mampu untuk menguasai 4 kompetensi dasar sesuai dengan kompetensi intinya. Kita mulai yang pertama, melaksanakan sholat sunnah berjamaah dan munfarid sebagai perintah agama. Anak-anak, benar apa tidak kalau sholat sunnah itu perintah ajaran Islam? Salah satu dasarnya yang menjelaskan tentang perintah sholat sunnah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dijelaskan, anna rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil Islam faqala khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Fal qala rajul hal alayya ghairuhun? Qala la illa an tatawwa. Rawahul Bukhari. Artinya bahwa seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban-kewajiban dalam Islam. Lalu beliau menjawab, salat 5 waktu dalam sehari semalam. Orang itu bertanya lagi, adakah kewajiban lain atas diriku? Beliau menjawab, tidak ada, kecuali engkau mengerjakan sholat sunnah. Hadis riwayat Bukhari. Ini satu di antara dalil tentang perintah untuk melaksanakan sholat sunnah. Juga ada beberapa dalil yang lain yang saling menguatkan tentang dianjurkannya kita melaksanakan sholat sunnah. Yang kedua, menunjukkan perilaku peduli dan gotong royong sebagai implementasi pemahaman sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Anak-anak, sholat sunnah ini walaupun ritual vertikal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi berdimensi sosial. Ada yang bisa muncul sebagai karakternya. Nah, ini jelas sholat sunnah yang dikerjakan tidak hanya sekedar ibadah ritual terhadap Allah saja, tetapi memiliki dimensi sosial. Orang yang rajin ibadah, terutama sholat sunnah, maka ada muncul rasa sosialnya.
ada muncul rasa kepeduliannya kepada orang lain. Secara indrawi atau hisya adalah gerakan fisik. Sholat itu gerakan fisik. Dari mulai niat, takbiratul ihram, sampai salam itu gerakan-gerakan fisik banyak sekali. Baik lesannya, kemudian tangannya, kakinya, seluruh tubuh itu bergerak. Itu secara hisya. Tetapi secara maknawiyah adalah pembentukan karakter. Sehingga orang yang rajin sholat, itu karakternya menjadi lebih baik. Kalau ada orang rajin sholat, tapi karakternya buruk, berarti sholatnya nggak benar. Itu baru melaksanakan secara hisya, secara indrawi saja, tapi belum mampu menangkap pesan daripada sholat itu sendiri. Maka sholat ini adalah bagian dari pembentukan rasa kepedulian dan gotong royong. Di antara karakter yang terbentuk dengan sholat sunnah antara lain adalah satu, peduli, saling mengenal. Dengan kita sholat di masjid berjamaah atau munfarid, kita kenal orang lain. Kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Dan di sana ada mengakui kesamaan derajat. Yang datang awal berhak untuk duduk paling depan, siapapun orangnya. Yang datang terlambat di belakang. Semuanya sama, ketika sujud, sujud semuanya. Ketika rukuk, rukuk semuanya. Ketika salam, salam semuanya. Jadi semuanya sama, mengakui kesamaan derajat dalam sholat. Yang ketika membantu sesamanya, setelah kita berinteraksi bersama-sama, kita jadi ada rasa kepedulian pada orang lain. Berbagi, kemudian ada rasa empati yang muncul. Kemudian juga ada karakter gotong royong. Satu, sikap tolong-menolong sesamanya. Saling menolong sesamanya. Kenapa? Ini diawali dengan pertemuan rutin harian kita ada di masjid sholat berjamaah. Setelah mendengarkan keluhan-keluhan sebagian jamaahnya, maka muncullah sikap tolong-menolong sesamanya. Yang kedua, misalkan anak-anak di sekolahan bisa bersama-sama kebersihan sekolah. Kalau ada kebersihan massal misalkan hari Jumat, maka tentunya dilaksanakan bersama-sama. Itu bukti kalau kita sholat sunnah dilakukan. Maka anak yang sholat sunnahnya benar, maka insya Allah begitu disuruh kerja bakti bersama, dilaksanakan bersama-sama. Kalau ada yang belum mau bersama-sama sholat kebersihan dijaga, bisa jadi salah satu faktornya adalah tidak mau mengerjakan sholat sunnah. Dan yang ketiga adalah menjalin kerjasama sesamanya. Sholat itu harus kerjasama, berjamaah kerjasama antara imam makmum seia sekata, bareng-bareng semuanya. Maka kerjasama. Kalau tidak terjadi kerjasama, maka sholatnya menjadi bubar. Maka inilah perilaku yang dimunculkan diantaranya dengan sholat sunnah berjamaah maupun munfarid. Kemudian yang ketiga adalah memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Kita mesti tahu, walaupun anak-anak kita semuanya pernah dan sering rutinitas melaksanakan sholat sunnah berjamaah maupun munfarid, tapi kita perlu memahaminya dengan ilmu. Jangan sampai kita mengerjakan rutinitas itu karena taklid, karena ngikut orang lain, tapi dengan ilmunya. Sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan selain dari sholat 5 waktu yang biasa dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sholat fardu itu adalah yang 5 waktu. Sedangkan yang sholat sunnah adalah sholat yang selain dari 5 waktu itu. Cara mengerjakannya sholat sunnah ada 2, yaitu secara munfarid atau sendiri-sendiri. Sholatnya sendiri-sendiri. Dan secara berjamaah atau bersama-sama dipimpin seorang imam. Maka kita melaksanakan sholat sunnah itu ada 2 cara mengerjakannya. Sendiri-sendiri boleh. Bersama-sama dipimpin imam juga boleh. Tetapi ada ketentuannya. Anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan sholat sunnah dapat meningkatkan amaliyah dan menyempurnakan kekurangan sholat wajibnya. Tetapi sholat sunnah bukan sebagai pengganti dari sholat wajib yang ditinggalkannya. Maka jika anak-anak rajin sholat sunnah, akan menyempurnakan, meningkatkan amaliyah, meningkatkan amal kebaikannya, pahala di sisi Allah, kebaikan-kebaikan dengan bersama kita,
Dan juga kalau ada kekurangan yang ada dalam sholat fardu, maka mudah-mudahan bisa ditutup dengan sholat sunnah yang kita lakukan. Tetapi diingat, sholat sunnah bukan pengganti sholat fardu. Kita mulai sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Satu, sholat idain, yaitu sholat idul fitri dan idul adha. Yang kedua, sholat istisqo, yaitu sholat mohon turun hujan. Yang ketiga, sholat khusuf, gerhana bulan, atau sholat kusuf, gerhana matahari. Sholat tarawih, atau sholat yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan. Dan yang kedua, sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid, sendiri-sendiri. Satu, sholat rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Dua, sholat duha, sholat yang dilaksanakan pada siang hari sebelum waktu zuhur, dimulai ketika matahari sudah mulai tinggi. Yang ketiga adalah sholat hajat, sholat karena ada kepentingan, ada hajat kita, ingin apa? Misalkan anak mau ulangan harian, ingin nilainya maksimal 100, boleh pagi hari sholat hajat terlebih dahulu. Kemudian sholat tahajud, atau sholat yang dilaksanakan pada malam hari. Anak yang dimuliakan Allah. Kemudian hikmah sholat sunnah. Yang pertama, sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin banyak sholatnya, makin dekat dengan Allah. Dua, menyempurnakan kekurangan sholat wajib yang dilakukannya. Tiga, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Derajatnya terus meningkat, ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni atas dosa-dosanya. Dan yang kelima, mendapatkan kemudahan urusan dalam hidupnya. Ya, kalau anak-anak misalkan punya masalah banyak, kepengen besok dimudahkannya, mulai sekarang perbanyak sholat sunnah. Maka insya Allah, Allah akan terus mendampingi kita, bimbing kita, dan memberikan kemudahan dalam urusan hidupnya. Lalu bagaimana cara mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid? Caranya sama seperti sholat 5 waktu. Kecuali ada beberapa sholat yang memang ada perbedaannya. Yang pertama, sholat idain atau sholat idul fitri dan idul adha. Di mana perbedaannya? Sholat idul fitri dan idul adha dilaksanakan 2 rakaat. Pada rakaat pertama ada takbir sebanyak 7 kali. Dan pada rakaat kedua takbirnya sebanyak 5 kali. Dan pasca sholat kemudian dilanjutkan dengan khutbah sholat id. Yang kedua, sholat khusuf atau kusuf, sholat gerhana bulan atau gerhana matahari. Dikerjakan sebanyak 2 rakaat dan pada tiap rakaat membaca surat Al-Fatihah dan surat lain sebanyak 2 kali. Caranya bagaimana? Setelah i'tidal membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya lagi, kemudian ruku, i'tidal, terus sujud. Dan pada rakaat kedua juga demikian. Selesai sholat dilakukan dengan khutbah juga. Ini jarang dilakukan. Maka mungkin banyak di antara muslimin, anak-anak yang belum paham melaksanakannya. Jadi pada saat rakaat yang pertama, imam sudah membaca surat Al-Fatihah, kemudian sudah membaca surat dari ayat Al-Quran, ruku. Setelah ruku kemudian i'tidal. Setelah i'tidal tidak duduk langsung, tapi membaca surat Al-Fatihah dulu, dilanjutkan dengan membaca surat salah satu dari ayat Al-Quran. Selesai, kemudian rukuk lagi, kemudian i'tidal lagi. Nah, setelah i'tidal baru melaksanakan sujud dan seterusnya. Itu dilaksanakan pada setiap rakaatnya. Dan diingat, setelah selesai sholat, maka disampaikan tentang khutbah. Yang ketiga adalah sholat istisqa, sholat karena minta diturunkan hujan. Caranya sama seperti sholat yang lainnya. Dari mulai takbir sampai salam. Tetapi setelah sholat istisqa dilanjutkan dengan khutbah sholat istisqa. Itu anak
cara mempraktekkan sholat sunnah berjamaah maupun munfarid. Maka diharapkan anak-anak bisa memahaminya, bisa mempraktekannya, dan pembentukan karakter dari sholat sunnah yang dilaksanakan berjamaah maupun munfarid. Dan yang terakhir anak-anak, kita akan uji kompetensi. Jawablah soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Apa yang kamu ketahui tentang sholat sunnah? 2. Sebutkan sholat-sholat sunnah yang cara mengerjakannya secara berjamaah. 3. Identifikasikan perbedaan dan persamaan antara sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah dan secara munfarid. 4. Sebutkan 3 hikmah mengerjakan sholat berjamaah. Dan yang kelima, benarkah sholat sunnah mampu membentuk pribadi yang peduli dan suka gotong royong? Jelaskan beserta alasannya. Insya Allah anak bisa mengerjakan soal ini dengan benar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membimbing kita agar kita menjadi pribadi yang rajin mengerjakan sholat sunnah, baik berjamaah maupun secara munfarid, dan menjadikan kita menjadi pribadi yang berkarakter, diantaranya peduli dan gotong royong. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.